Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yevi Clara Sasti dari Prodi Sistem Informasi 2019B. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang DHCP server dan kemudian mensimulasikan DHCP server dan klien dengan Cisco Packet Tracer. DHCP atau Dynamic Configuration Protocol adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut sebagai DHCP client. Dengan demikian, administrator tidak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi TCP atau IP, tapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server. Pada saat kedua DHCP client dihidupkan, maka komputer tersebut melakukan request ke DHCP server untuk mendapatkan nomor IP. DHCP menjawab dengan memberikan nomor IP yang ada di database DHCP. Setelah DHCP server memberikan nomor IP, maka server meminjamkan nomor IP yang ada ke DHCP client dan mencoret nomor IP tersebut dari daftar pool. Nomor IP diberikan bersama dengan subnet mask dan default gateway. Jika tidak ada lagi nomor IP yang dapat diberikan, maka klien tidak dapat menginisialisasi TCP atau IP dan dengan sendirinya tidak dapat tersambung pada jaringan tersebut. Setelah periode waktu tertentu, maka pemakaian DHCP klien tersebut dinyatakan selesai dan klien tidak memperbarui permintaan kembali. Maka nomor IP tersebut dikembalikan kepada DHCP server dan server dapat memberikan nomor IP tersebut kepada klien yang membutuhkan. Lama periode ini dapat ditentukan dalam menit, jam, bulan, ataupun selamanya. Dan jangka waktu tersebut disebut lease period. DHCP menggunakan 4 tahapan proses untuk memberikan konfigurasi nomor IP. Jika klien memiliki NIC lebih dari 1 dan perlu nomor IP lebih dari 1, maka proses DHCP dijalankan untuk setiap adaptor secara sendiri-sendiri. Nah, untuk cara kerjanya, yang pertama, DHCP discover. Klien meminta nomor IP ke server dengan broadcast mencari DHCP server. Kemudian DHCP over, yaitu DHCP server bisa 1 atau lebih jika memang ada 2 atau lebih DHCP server yang mempunyai nomor IP memberikan penawaran ke klien tersebut. Kemudian DHCP request, yaitu klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. Kemudian DHCP acknowledgement, yaitu DHCP server yang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Kemudian klien melakukan inisialisasi dengan mengikat atau binding nomor IP tersebut dan klien dapat bekerja pada jaringan tersebut, sedangkan DHCP server yang lain menarik tawarannya kembali. Untuk kelebihan dari DHCP server, yaitu memudahkan dalam transfer data kepada PC klien lain atau PC server. DHCP juga menyediakan alamat-alamat IP secara dinamik dan konfigurasi lain. DHCP ini didesain untuk melayani network yang besar dan konfigurasi TCP atau IP yang kompleks. DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang reusable. Artinya, alamat IP tersebut bisa dipakai oleh klien yang lain jika klien tersebut tidak sedang menggunakannya. DHCP juga memungkinkan suatu klien menggunakan suatu alamat IP untuk jangka waktu tertentu dari server. DHCP akan memberikan satu alamat IP dan parameter-parameter konfigurasi lainnya kepada klien. Untuk kekurangannya, semua pemberian IP tergantung pada server. Maka dari itu, jika server mati, maka semua komputer akan disconnect dan tidak bisa saling terhubung. Untuk metode dalam konfigurasi DHCP ada 2 macam. Yang pertama yaitu konfigurasi dengan range secara random otomatis IP, yaitu pemberian IP address kepada klien secara random dan dapat berubah-ubah, namun masih dalam range IP address yang ditentukan. Kemudian ada konfigurasi dengan fixed alamat IP address, yaitu pemberian IP address yang sifatnya tetap value pada klien yang memerlukan data MAC address. Nah, selanjutnya kita akan mensimulasikan DHCP server dan klien menggunakan Cisco Packet Tracer. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan DHCP server dan DHCP klien di atas jaringan wireless bridge yang telah kita praktikumkan sebelumnya. Yang bertindak sebagai DHCP server adalah PC server, dan yang bertindak sebagai klien adalah laptop dan smartphone. Langkah percobaan yang pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas.
Nah, di sini saya sudah membuat skemanya seperti gambar yang diminta. Selanjutnya, kita masuk ke langkah 2. Setting IP server secara statik dengan IP sebagai berikut. Kita klik server. Klik config. Pilih fast ethernet. Pastikan IP configuration yang dipilih adalah static. Kemudian, masukkan IP address sesuai dengan yang diperintahkan. Masukkan juga subnet max-nya, karena tadi adalah slice 25, jadi kita ganti menjadi 128. Jangan lupa centang tombol on agar dapat terhubung. Langkah ketiga, yaitu mengaktifkan DHCP server sesuai dengan konfigurasi pada gambar berikut. Kita klik DHCP server, kemudian klik service, pilih DHCP, lalu konfigurasikan seperti pada gambar. Yang pertama, kita on-kan service-nya. Kemudian, default gateway kita ganti menjadi 192.168.1.254. Kemudian, untuk DNS servernya adalah 33.33.33.1. Start IP address yang ini kita ganti menjadi 151. Dan untuk maksimum number of users kita ganti menjadi 50. Kemudian kita save, lalu kita close. Langkah keempat, aktifkan laptop dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Nah, kita klik laptop, klik desktop, dan pilih IP configuration. Lalu ubah menjadi DHCP. Jika sebelumnya static seperti ini, maka bisa langsung diubah dengan klik DHCP. Lalu tunggu sampai laptop mendapat alamat IP. Nah, berikut adalah alamat IP yang sudah berhasil didapatkan. Selanjutnya langkah kelima, aktifkan pula smartphone dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Nah, langsung saja kita klik smartphone, kemudian klik desktop, dan pilih IP configuration, lalu ubah menjadi DHCP. Jika sebelumnya static seperti ini, maka kita bisa langsung mengubahnya dengan klik DHCP, lalu tunggu sampai smartphone mendapatkan alamat IP. Nah, berikut adalah alamat IP yang sudah berhasil didapatkan. Demikian video penjelasan dan praktikum dari saya. Semoga berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.